sini menatap masa depan yang tak pasti. Kegelisahan hatiku tak tahu arah yang kutuju. Pergumulan dan tantangan menghimpiku, sampai Tuhan menemukanku, nyatakan kasih-Nya yang ajaib bagiku. Dan Dia menuntun langkahku, teguhkan tujuan hidupku, damai dan sukacita melingkupiku. Sekarang ku mau hidup memuliakan-Mu, menceritakan kasih anugerah-Mu bagiku. Yesus, Engkaulah Tuhanku, tujuanku, teladanku. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita boleh memasuki hari yang kelima dari program kita 40 hari dengan tujuan. Mari kita bersama-sama memasuki ini dengan berdoa. Hari ini tema kita adalah memandang kehidupan dari sudut pandang Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersama-sama pagi hari ini berkumpul kembali, boleh bersekutu, bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan hari ini kami boleh bersama-sama berdoa juga. Kami berterima kasih karena Engkau yang sudah menyertai dan menuntun kami melewati 4 hari dalam 40 hari ini, dan sekarang kami memasuki hari yang kelima. Tuhan kiranya akan berkati dan menuntun, sehingga oleh pertolongan-Mu, oleh berkat-Mu lah kami sungguh mendapatkan pimpinan, tuntunan, dan mendapatkan nasihat firman Tuhan, kebenaran dalam hati kami, dan kami boleh dituntun untuk melakukan apa yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, terima kasih untuk kesempatan bertemu pada pagi hari ini. Tuntunlah kami semua di jalan-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu.
selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Memandang kehidupan dari sudut pandang Tuhan. Saudara-saudara, cara kita memandang kehidupan itu akan membentuk kehidupan kita. Cara kita memandang kehidupan itu akan membentuk kehidupan kita. Setiap kita mempunyai cara pandang terhadap kehidupan, ya. Yang paling gampang mengetahui bagaimana orang melihat kehidupan adalah, menurut kamu kehidupanmu itu seperti apa? Nah, ada satu yang namanya metafora kehidupan. Nah, saudara-saudara, setiap metafora itu adalah penggambaran, ya. Jadi kalau kita ditanya, kita menggambarkan kehidupan ini seperti apa ya? Nah, itu kita akan menemukan banyak jawaban, ya. Dan itu akan gambaran itu akan membuat kita secara tidak sadar itu memberitahukan kita bagaimana kita menjalani kehidupan itu, ya. Misalnya nih, ya, kalau kita ini berpikir bahwa hidup ini adalah pesta, gitu ya, maka apa isi kehidupan kita? Maka kita akan bersenang-senang, begitu ya. Kalau kita ini berkata hidup ini adalah perlombaan, gitu ya, maka kita ini akan melakukan sesuatu dengan cepat, dengan sungguh-sungguh dan sebagainya, begitu ya. Nah, kalau kita ini memandang hidup ini adalah sebuah perjalanan seperti lari maraton, maka saudara akan menjalani kehidupan ini dalam ketekunan, gitu, karena ini jangka panjang, begitu ya. Kalau saudara mengatakan hidup ini seperti sungai yang mengalir, nah saudara pasti saudara akan hidup dengan santai, gitu ya, mengalir aja, nggak usah buru-buru, gitu ya. Tapi sebaliknya, saudara, kalau saudara merasa hidup itu begitu pahit, saudara bilang hidup ini seperti neraka. Nah, saudara akan ketemu kalau orang memandang orang hidup kayak begitu itu, dia akan banyak kemarahan, ya, banyak keluhan, banyak ketidaksenangan karena dia memandang hidup itu begitu buruk. Kenapa? Sebab cara kita memandang kehidupan, gambaran kita tentang kehidupan ini secara tidak sadar, saudara-saudara, menuntun kita, ya, menuntun kita untuk menjalani bagaimana hidup itu ini, ya, bagaimana kita memandang keadaan-keadaan, bagaimana kita menggunakan potensi-potensi kita, ya, bagaimana kita menggunakan harta kita, gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, metafora kehidupan ini sangat banyak, ya. Saudara boleh, kalau saya tanya pada saudara, saya akan menemukan macam-macam jawaban. Menurut saudara, apakah metafora kehidupanmu itu? Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi di dalam konteks kita ini adalah sedang belajar untuk tahu tentang hidup yang bertujuan itu, saudara. Maka kita mengerti bahwa kita mesti mencari tahu sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang hidup kita ini, ya. Metafora apa, gambaran apa yang diberikan Tuhan di dalam bagi kehidupan kita yang ada di dalam firman Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, Alkitab mengatakan begini, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
Artinya jangan kita mengikuti apa yang dikatakan dunia ini ya, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, tetapi arahkanlah pikiranmu, hatimu itu, sehingga kamu ini bisa membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya apa? Kita mesti cari tahu nih, gitu, apa yang baik bagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang berkenan kepadanya, dan apa yang sempurna, yang sesungguhnya itu, yaitu yang dari Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara memperhatikan bahwa Alkitab memberikan 3 metafora yang mengajarkan kita tentang pandangan Tuhan tentang kehidupan. 3 hal itu adalah gambaran kehidupan adalah sebagai ujian, kehidupan adalah sebuah kepercayaan, kehidupan adalah penugasan sementara. Ya, pagi hari ini kita akan bahas 2 bagian yang pertama, dan besok kita akan membahas bagian yang ketiga, ya, penugasan sementara. Hari ini kita bicara tentang kehidupan adalah ujian dan kehidupan adalah kepercayaan. Nah, saudara-saudara sekalian, kehidupan di bumi ini adalah sebuah ujian, ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan bahwa di dalam Alkitab kita itu ditunjukkan bagaimana Tuhan itu memakai seluruh hidup kita ini untuk menguji kita, ya. Rick Warren itu mengatakan ada lebih dari 200 kali kata ujian, pencobaan, gitu ya, pemurnian, gitu ya, dimurnikan, jadi uji seperti itu ya, dan juga godaan-godaan yang sesungguhnya juga merupakan ujian itu, ya. Dan itu berlaku pada seluruh tokoh-tokoh di dalam Alkitab, ya. Kita mengerti ada beberapa tokoh yang gagal, misalnya Adam dan Hawa itu gagal, ya. Tetapi ada tokoh-tokoh yang berhasil, yang kemudian menjadi teladan bagi kita sekalian. Misalnya adalah Abraham, ya. Ketika dia diuji untuk mempersembahkan Ishak, dia berhasil melewati ujian itu, ya. Dan Abraham menjadi bapa bagi kita semua, ya. Saudara-saudara, ujian ini penting, ya. Ujian ini penting. Karena melalui ujianlah sesungguhnya kita menemukan karakter, ya. Kita menemukan pembentukan Allah, ya. Melalui ujian itu karakter berkembang dan terlihat, ya. Dan sesungguhnya seluruh kehidupan ini adalah ujian. Nah, saudara-saudara, ujian kalau kita mesti menyadari begini ya, ujian itu tujuannya untuk membuat kita naik kelas, ya. Bedakan dengan pencobaan atau yang berusaha menjatuhkan. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, itu adalah ujian dalam arti supaya melaluinya, nah kita dibentuk atau kita naik kelas, kita lebih dewasa, kita lebih baik. Nah, itu ujian, ya. Dan Rick Warren mengatakan seluruh kehidupan ini sesungguhnya adalah ujian. Jadi apa itu yang ujian yang kita maksud dalam ujian itu? Ya semua, ya, semua hidup kita. Karena itu reaksi kita itu merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam segala sesuatu. Nah, Roma 8 ayat 28 berkata begini, bukan? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara-saudara, jadi perhatikan segala sesuatu, ya, seluruhnya. Jadi, saudara, kalau kita yang dimaksud dengan ujian itu apa? Ya semuanya, ya. Kalau kita diberi oleh Tuhan sakit, itu ujian. Bagaimana kita melewati sakit itu? Kalau kita diberi keberhasilan, itu ujian. Bagaimana kita melewati keberhasilan, menjadi sombong, menjadi rendah hati, ya. Kalau sakit, jadi percaya Tuhan atau putus asa, begitu ya. Dan kalau kita melakukan hal yang kecil ya, misalnya bagaimana kita menyapa orang, bagaimana kita memperlakukan anak kita, begitu ya. Bagaimana kita berdoa sebelum makan, nah, itu sesungguhnya segala sesuatu itu menguji kita, ya. Bagaimana kita
menjalaninya. Itu maksudnya seluruh kehidupan adalah ujian, ya. Ya, saudara-saudara sekalian, mengerti bahwa hidup ini adalah ujian itu membuat kita itu tahu bagaimana kita melewati hari-hari itu, ya. Nah, salah satu ujian yang penting ya yang kita punya dalam hidup kita ini adalah ujian yang adalah bagaimana kita ketika kita bertindak jika kita tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Gitu ya. Nah, ini salah satu ujian, saudara-saudara. Alkitab itu mengatakan begini nih. Satu kali ada seorang raja namanya Hizkia, ya. Dia seorang dekat dengan Tuhan, tetapi ketika dia dekat dengan Tuhan, tiba-tiba Tuhan itu seperti meninggalkan dia. Sehingga Hizkia itu mengalami banyak persoalan gitu. Dan dikatakan di firman Tuhan begini dalam 2 Tawarikh 32-31. Tuhan versi dari New NLT ya, New apa itu saya lupa terjemahnya ya. Tuhan menjauhkan diri dari Hizkia untuk menguji dia dan melihat apa yang sebenarnya di dalam hatinya, ya. Jadi Tuhan sengaja menjauhkan diri, membiarkan dia supaya kita ini diuji. Nah, saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa iman kita pun itu diuji. Saudara, maksud Tuhan bagaimana? Supaya melalui perjalanan iman yang diuji itulah kita menemukan kebenaran tentang iman kita. Seseorang mengatakan gini ya, hidup yang tidak diuji itu adalah hidup yang tidak layak dijalani. Ya, jadi saudara-saudara, kalau kita menemukan kebenaran ini, maka kita mesti menyadari apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sadarilah, itu ujian dari Tuhan dan itu mesti kita jalani supaya kita ini makin dekat, makin dewasa dan menemukan kekuatan fondasi yang kokoh untuk berjalan dalam iman kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, berita baiknya ada. Nah, ini dia. Ketika kita mengerti bahwa hidup ini adalah ujian, nah, saudara-saudara, maka kita akan menyadari bahwa tidak ada yang tidak penting dalam hidup ini. Ya, tidak ada yang tidak penting dalam hidup ini. Semua yang datang, semua yang terjadi itu, saya mesti menyikapinya. Ya, saya mesti menjawabnya. Saya menyadari bahwa semua yang terjadi dalam hidup saya ini penting. Ya, kalau saya mengalami sesuatu kejadian yang buruk, saudara-saudara jangan buru-buru menyesal. Tapi percayalah, ini penting. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, pasti ada maksud Tuhan. Ya, kalau ada hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita ini, biasanya kita tidak komplain ya pada hal yang baik ya. Yang kita komplain itu hal yang buruk. Saudara-saudara, percayalah bahwa itu penting. Saya ingat begini ya, karena Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maka saudara-saudara, kalau ada hal buruk terjadi dalam hidup kita yang tidak mendatangkan kebaikan, perhatikan ya, kalau ada hal buruk yang akan terjadi dalam hidup kita dan tidak mendatangkan kebaikan, pasti Tuhan sudah menyingkirkan. Kenapa? Sebab itu tidak ada gunanya. Gitu. Saudara ngerti ya? Tuhan itu menjaga kita, Tuhan melindungi kita yang percaya kepadanya. Dan Alkitab mengatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau itu tidak penting, tidak mendatangkan kebaikan, itu pasti sudah dipinggirkan. Jadi, kalau saudara sedang mengalami keadaan yang sulit, yang susah, atau yang tidak menyenangkan, dan itu boleh terjadi, satu hal kita mesti yakin, itu Tuhan izinkan. Ya, sehingga itu penting, gitu ya. Tidak ada yang tidak penting. Penting kenapa? Melalui itu Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nanti kita terakhir kita akan merenungkan ini ya. Nah itu. Dan berita baiknya saudara-saudara bahwa Tuhan itu menyertai kita, menolong kita untuk kita mempunyai kekuatan bisa mengatasi ujian itu ya. 1 Korintus 10 ayat 13 itu
Today English Version, ya TEF itu Today English Version, terjemahnya begini: Tuhan memegang janjinya dan Ia tidak akan membiarkan engkau diuji melebihi kekuatanmu untuk tetap teguh. Saat engkau menghadapi ujian, Ia akan memberimu kekuatan untuk menahannya. Dan yang kedua, Dia akan memberimu jalan keluar. Nah, saudara-saudara sekalian, perhatikan ini ya. Tuhan mau kita belajar dari pencobaan itu ya, dari ujian itu. Dan bukan cuma kita belajar, tapi sesungguhnya kita juga disertai untuk melewatinya. Bukan cuma disertai, saudara-saudara, untuk keluar dapat karakter yang baik, tetapi dalam Yakobus 1 ayat 12 itu di firman Tuhan berkata begini, dan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, saudara-saudara, ketika kita melewati ujian itu, sesungguhnya, saudara, bukan cuma kita dibentuk karakter kita, hidup kita lebih baik, lebih dekat dengan Tuhan, iman kita lebih kuat, kita bisa menemukan tujuan Tuhan. Lebih daripada itu, saudara-saudara, itu akan bernilai kekal gitu ya. Ujian-ujian itu membuat kita sampai pada titik tahap di mana Tuhan memberikan mahkota kehidupan. Kalau kita melewati ujian yang sedang terjadi hari ini, sesungguhnya itu bernilai kekal. Kalau kita menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan, kalau kita menjalaninya dengan mengasihi Dia, perhatikan ya, kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berbahagialah. Nah, itu kata firman Tuhan ya. Karena itu mari kita bersuka cita. Nah, saudara-saudara, itu tentang ujian. Nah, yang kedua, kehidupan di bumi ini adalah sebuah kepercayaan. Itu kata firman Tuhan ya. Nah, ini berbicara tentang tanggung jawab ya, sesuatu yang dipercayakan pada kita, lalu bagaimana kita mengelola itu ya. Bagaimana kita mengelola kehidupan ini. Karena itu adalah sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara, sesungguhnya firman Tuhan dalam Mazmur 24 ayat 1, Today English Version berkata begini, dunia dan semua yang ada di dalamnya adalah milik Tuhan. Bumi dan semua yang hidup di dalamnya adalah kepunyaannya. Perhatikan saudara ya. Jadi dunia termasuk saya, termasuk saudara, termasuk rumah kita, ya, termasuk keluarga kita, ya, termasuk mobil kita. Dunia dan semua yang di dalamnya itu milik Tuhan. Bumi dan semua yang hidup di dalamnya adalah kepunyaan Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, kita mesti menyadari kebenaran ini ya. Kita sebenarnya tidak pernah memiliki apapun selama keberadaan kita yang singkat di dunia ini. Tuhan hanya meminjamkan atau lebih baik saya mengatakan mempercayakan bumi ini kepada kita sementara kita di sini. Wah, saya bersyukur kalau saudara-saudara hari ini menjadi seorang yang punya banyak di dunia ini ya. Mungkin punya beberapa rumah, beberapa mobil, saudara mempunyai deposito yang banyak. Tapi kita mesti ingat saudara-saudara ya, sesungguhnya itu tidak akan kita bawa kemana-mana. Ya, itu kita hanya punya di dunia ini. Di dunia ini, saudara mempunyai anak-anak yang baik, saudara mempunyai orang tua yang baik, saudara mempunyai pacar atau kekasih yang baik. Saudara kita bersyukur, tapi ingatlah saudara-saudara, itu kita punyai di dunia ini ya. Nanti suatu hari kita harus mengembalikan semuanya kepada Tuhan. Apa yang kita punya hari ini, suatu hari akan jadi milik orang lain, saudara-saudara. Ya, mungkin jadi milik anak-anak kita, tapi belum tentu juga. Ya, saya barusan ketemu satu teman yang menjual satu kebun di Blitar. Kebunnya itu ratusan hektar ya, bukan punya satuan puluhan, tapi ratusan hektar, hampir 1.000 hektar. Kenapa? Bukan dia tidak punya uang, saudara-saudara ya. Anaknya tinggal di luar negeri semua dan tidak ada yang pulang, sehingga ada 2 kakek ini yang
sudah tua, menjaga kebunnya, dan mereka putuskan dijual. Ya, mereka sangat kaya, tapi ya itu udah selesai gitu ya, karena anak-anak tidak ada yang di Indonesia lagi, dan sudah itu jadi miliknya orang lain begitu ya. Saudara, kita mesti menyadari ini ya. Nah, tetapi Tuhan itu memberikan kepada kita apa yang dipercayakan untuk dikelola, saudara, bukan untuk dibiarin. Dalam Kejadian 1 ayat 28, ketika Tuhan berbicara pada Adam dan Hawa, dia berkata begini, beranak cuculah sehingga keturunanmu akan hidup memenuhi bumi dan menguasainya. Aku mempercayakannya kepadamu. Nah, saudara-saudara, dipercayakan untuk dikelola. Apa yang kita lakukan dengan milik Tuhan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, ini penting ya. Dalam 1 Korintus 4 ayat 7, ini Paulus mengatakannya begini. Apakah yang kau miliki yang tidak berasal dari Tuhan? Dan jika semua yang kau miliki itu berasal dari Tuhan, mengapa memegahkan diri seolah-olah engkau sendirilah yang telah berhasil mencapainya? Saudara-saudara sekalian, tadi yang pertama itu menunjukkan betapa kita itu harus mengelola. Jadi kita ini dipercayakan Tuhan, hidup ini bukan dipercayakan untuk kita nikmati aja gitu ya. Bukan untuk kita seneng-seneng terus ya udah nanti enggak saya enggak saya bawa kok habis-habisin gitu ya. Oh tidak, saudara-saudara. Tetapi kita harus menyadari itu adalah milik Tuhan ya, milik Tuhan, dan kita bertanggung jawab untuk mengelolanya. Dalam 1 Korintus 4 ayat 2 dikatakan begini, mereka yang dipercayakan yang berharga itu harus menunjukkan bahwa mereka dapat dipercayai. Saudara, saya dulu pernah satu kali bersama ketika di Bandung, pernah diajak untuk tinggal di satu villa yang ada di puncak bukit di Bandung ya. Sekarang itu jadi tebing gitu ya. Di situ tuh tidak ada lagi tanah di bawah. Di bawahnya kita bisa lihat Bandung dari ujungnya. Peak itu paling ujung gitu ya. Nah, itu dulu ada seorang Kristen yang mengasihi Tuhan, punya tanah itu, ada villa di situ, dan hamba Tuhan diizinkan untuk di sana boleh dipakai semua fasilitasnya. Saudara-saudara, kita boleh di sana, makan di sana, tinggal di sana 1-2 malam, menikmati keindahan kota Bandung yang indah. Tapi saudara-saudara, kita mesti sadar itu miliknya orang, begitu kan? Dan itu dipercayakan kepada kita, gitu. Boleh enggak kita bikin kotor segala macam? Ya enggak pantas, begitu kan? Saudara-saudara, sama dengan kita. Hidup kita ini adalah sesuatu berharga. Di gambar Allah yang diciptakan. Saudara, yang gambar Allah hidup kita ini ya. Karena itu kita mesti menjaganya baik-baik. Ya. Mereka yang dipercayakan itu harus menjaganya. Saudara-saudara, hidup ini kepercayaan. Ya. Suatu hari kita akan dievaluasi bagaimana kita menjalani hidup ini. Karena ini kepercayaan. Suatu hari kita akan bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan akan menanyakan pada kita bagaimana kita sudah memperlakukan hidup kita. Dalam Matius 25 kita ketemu dengan perumpamaan tentang talenta itu kan ya. Ada hamba yang diberi 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Ya. Tuhan itu pergi, dan kemudian dia kembali, dan dia kemudian meminta tanggung jawab hamba-hamba itu. Hamba pertama dan kedua menunjukkan bahwa mereka melakukan dengan baik, mengurus talentanya itu dengan baik, apa yang dipercayakan Tuhan itu. Dan Tuhan berkata begini, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya. Tetapi apa yang ketiga itu, dia tidak melakukan apa yang baik. Kenapa? Karena dia mengira dia merasa tuanya itu buruk. Nah, saudara, dan dia dihukum. Nah, saudara-saudara sekalian, sama dengan kita ya. Pada akhir hidup kita akan dievaluasi dan menerima upah sesuai dengan beberapa baik kita menangani apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ya.
Hamba itu mendapatkan yang pertama, dia mendapatkan pujian, dia mendapatkan konfirmasi. Baik sekali perbuatanmu itu ya. Saudara-saudara, kalau kita pulang ke surga, kiranya kita mendapatkan pujian dari Tuhan. Kita sudah memakai hidup kita ini, menjalankan tujuan Tuhan. Yang kedua, hamba itu mendapatkan kepercayaan, dia tanggung jawab yang lebih besar. Dikatakan, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ada reward, saudara-saudara. Yaitu apa? Sebuah kepercayaan yang lain. Yang mulia, yang di sorga nanti. Yang kita terima dari Tuhan. Dan akhirnya ada sukacita, ya. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita menemukan tujuan hidup kita, menjalaninya dengan benar, sungguh itulah hidup yang ada sukacita. Saudara-saudara sekalian, Lukas 16 ayat 11 ini mengatakan hal yang sedikit spesifik, yaitu tentang harta. Jika engkau tidak dapat dipercaya dengan kekayaan dunia, siapa yang akan percayamu dengan kekayaan surga yang sebenarnya? Saudara-saudara, Rick Warren secara khusus dalam bukunya mengingatkan, hal yang sering kali kita ini gagal untuk mengelolanya sebagai milik Tuhan adalah kekayaan kita. Apa yang kita punya? Saudara-saudara, mari kita selalu ingat, itu pun milik Tuhan. Suatu hari, biarlah kita ini boleh menggunakannya. Suatu hari kita juga akan diminta pertanggungjawaban atas itu. Biarlah kita sungguh menggunakan harta kita ini, uang kita, untuk memuliakan Tuhan. Rick Warren mengatakan ya, kerohanian seorang itu sangat dekat dengan hartanya. Karena Tuhan Yesus berkata begini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, karena saudara-saudara, marilah kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Firman Tuhan dan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kita mengelola juga apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, harta kita itu. Dan ingatlah saudara-saudara, akhir ini ya, kalau saudara sekarang diberi kelimpahan oleh Tuhan, diberi berkat yang banyak. Saudara-saudara, Lukas 12 ayat 48 dikatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, padanya akan banyak dituntut, karena pada siapa yang banyak dipercaya, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara-saudara, untuk apa yang kau punya yang banyak itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang gentar. Tuhan, ini ujian buat saya. Tuhan, ini kepercayaanmu yang bisa saya pertanggungjawabkan. Tuntunlah saya. Kehidupan adalah sebuah ujian. Kehidupan adalah sebuah kepercayaan. Semakin banyak yang diberikan Tuhan kepada saudara, semakin besar tanggung jawab yang diharapkan dari saudara. Saya mengajak pagi ini teman-teman merenungkan ini. Kalau kehidupan adalah ujian kepercayaan, yang pertama, apakah yang terjadi padaku baru-baru ini yang sekarang saya sadari, itu adalah ujian dari Tuhan? Adakah? Yang kedua, apakah hal terbesar yang dipercayakan Tuhan kepadaku, yang sekaligus mempunyai merupakan kepercayaan, dan saya diuji bagaimana saya menjalaninya. Saya mengajak saudara berdoa secara pribadi, merenungkan firman Tuhan ini bagi saudara masing-masing. Silakan berdoa, Tuhan kiranya menolong saudara.
Tuhan yang di surga, terima kasih. Kami boleh bersama-sama pagi hari ini merenungkan firman-Mu. Kami diingatkan bahwa hidup kami ini adalah merupakan sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuntunlah kami untuk menjalaninya dengan baik. Kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan percayakan kepada kami. Ya Tuhan, ajar kami menjaga keluarga kami, anak-anak kami, suami, istri kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, dengan sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan, supaya kami menjaganya dan dengan baik. Tolonglah kami untuk bisa melewati ujian-ujian, tolonglah kami untuk berjalan bersamamu, dan kami tahu kami tidak ditinggalkan. Tuhan akan menuntun kami melewati ujian-ujian bersama dengan Tuhan, dan kami beroleh upah yang kekal di dalam semua yang kami kerjakan. Berkati untuk semua saudara, dengarkanlah doa-doa kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Saat ini kami juga mau berdoa, ya Tuhan, untuk beberapa doa syafaat. Pertama-tama kami ingat akan keadaan kedamaian dunia. Kami datang kepadamu, mohon pertolongan untuk konflik yang terjadi di Ukraina. Sudah memasuki hari yang ke-12, Tuhan, mohon Kau sediakan membuka jalan, supaya ada perdamaian dan tangan-Mu yang murah, sehingga menolong saudara-saudara di sana. Untuk gereja-gereja di sana, Tuhan jagai dan tolong tetap bersandar pada Tuhan. Dan di tengah peperangan ini, biarlah saudara-saudara terus berharap pada Tuhan, memperoleh iman, dan mereka menemukan pertolongan Tuhan pada waktunya. Ya Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati saudara-saudara di sana. Saudara-saudara yang mengalami kesukaran dan kehilangan, Tuhan hiburkan. Kami juga mau berdoa untuk Indonesia, mohon tuntunan Tuhan bagi bangsa negara kami. Kami menyerahkan supaya Engkau akan menuntun para pemimpin kami, seratus Pak Jokowi, untuk bisa terus menjaga ketenangan bangsa negara ini di dalam pertolongan dan tuntunan-Mu. Kami mau menyerahkan untuk penanganan COVID, mohon Tuhan Kau yang akan menolong. Kami menyerahkan juga untuk gereja kami, GKA Immanuel Malang. Terima kasih 40 tahun ini Engkau menyertai kami. Kami sudah memasuki hari yang ke-5 menjelang Paskah. Tuhan Kau berkatilah supaya kami boleh melewati hari-hari berikutnya dengan baik, sehingga selama 40 hari ini kami boleh terus bersama-sama berdoa, bersama-sama merenungkan hidup kami, menemukan Engkau, dan kami boleh merayakan Paskah dengan sungguh berarti. Engkau yang menjadi penyembuh kami, Engkau yang menjadi penyelamat dan penolong hidup kami. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu, mohon tuntunan-Mu untuk 40 hari yang akan kami lewati. Tuntunlah. Terima kasih untuk semua saudara-saudara yang sudah setia, Tuhan akan menuntun dan menyertai. Kami mau berdoa juga saat ini untuk jemaat-jemaat yang mengalami pergumulan. Tuhan berdoa yang dan sakit. Kami ingat untuk Andrew yang ada mengalami kesakitan di empedunya, mohon pertolongan Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan, Tuhan akan menjamah sehingga boleh disembuhkan. Akan dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa nanti. Tuhan yang berkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Dan jika Tuhan mengizinkan, tidak usah dioperasi. Tapi kami mau pertolongan-Mu, karena kami tahu yang terbaik adalah daripada Tuhan sendiri. Mohon berkat-Mu untuk Andrew, ya Tuhan. Juga berdoa untuk keuangan keluarga, Tuhan juga berkati. Untuk Agnes, untuk suami, Tuhan juga berkati. Kami ingat saat ini untuk Ibu Eni, Pak Mingli, Tuhan juga memberkati. Serakus untuk Ibu Eni, ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan memberikan kesembuhan, pemulihan, Tuhan menemukan dokter yang tepat, sehingga dia boleh persoalan yang sedang dihadapi, sakit yang dihadapi saat ini, boleh diatasi dengan baik, sehingga keadaan hormon yang kurang baik ini bisa diatasi. Tuhan, tuntunlah Bu Eni, berkati Pak Mili, Tuhan akan menolong lebih daripada yang kami bisa, Engkaulah Juru Selamat kami. Berdoa untuk Ibu Margaret, mohon kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Berdoa untuk Pak Thomas, Tuhan juga mengingat dia. Kami berdoa untuk Ibu Picu dan seluruh keluarga. Tuhan berikan kekuatan kesehatan, dan Tuhan akan menjaga dari segala yang jahat melewati saat-saat sakit ini. Tuhan kiranya menjaga Koajob, Cibicu, Olive, Mama,
Cici, Tuhan yang akan berkati dan menjaga seluruh keluarga ini bisa sembuh. Kami berdoa untuk Papa Mama Ibu Iin, kami ingatkan Pak Tris, kami ingatkan Bu Priskila, kami ingatkan Bu Parmi yang juga dalam pemulihan. Tuhan, Engkau kiranya menolong saudara-saudara. Demikian juga dengan Pak San, Tuhan juga menolong untuk pemulihan matanya. Kami berdoa untuk teman-teman yang lain yang dalam pergumulan-pergumulan, ada kesukaran ekonomi, ada masalah dalam keluarga. Tuhan, Engkau menjamah. Ingat Adi, ingat Bu Mega, ingat teman-teman yang sedang dalam pergumulan. Ya Tuhan, Engkau sendiri mengingat mereka. Terpujilah nama-Mu, karena kami tahu Engkau yang mengetahui semua saudara-saudara, dan Engkau yang akan menyembuhkan dan menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini kepada-Mu. Berkatilah kami dan tuntunlah kami, supaya kami berjalan bersama-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan, jadikan hidup kami terang, jadikan hidup kami garam, dan kiranya hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah doa kami pada pagi hari ini dengan menaikkan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Tik yang sudah memimpin. Selamat pagi Pak Tik.